Nah, aktivitas fisik yang disarankan begini nih. 150 sampai 300 menit per minggu. Nah, dengan itu kalau moderate intensity aerobic physical activity. Ada namanya sudden death syndrome. Jadi misalnya ada mungkin pernah mendengar sindrom Brugada. Sindrom Brugada itu adalah... Ini pertanyaan beliau nih, apakah aritmia itu bisa kelihatan dari ekokardiogram katanya? Aritmia itu bisa kelihatan nggak dari eko? Itu di situ ada isian, ada umur, kemudian gender, ya, race, lalu total kolesterol. Nah, ini yang penting saya kira kita yang belum kena penyakit jantung koroner itu bisa mencegah hal ini terjadi dengan rutin melakukan pemeriksaan, aktivitas fisik yang rutin juga, kurangi berat badan. Yang diabetes, glikemik kontrolnya diperbaiki, ya. Nah, kemudian ini ya, penurunan LDL level ini 30%, ya, pada mereka yang tingkat risikonya 7,5 sampai kurang dari 20%. Tadi yang contoh tadi kan di bawah 7,5 itu rendah. Kemudian juga tensi harus dikontrol, mulai kurangi makan garam, tapi jangan dihindari, jangan dipantang betul, karena garam tetap kita butuhkan. Tidak sedikit orang tua yang kekurangan garam, ya, terutama elderly betul lah, yang 80-an gitu. Tapi kelebihan garam itu menyebabkan tensi tinggi, dan mulai sekarang berhenti merokok. Nah, aktivitas fisik yang disarankan begini nih. 150 sampai 300 menit per minggu. Nah, dengan itu kalau moderate intensity aerobic physical activity. Sekarang kan banyak sekali di YouTube, ya. Lina istri saya tuh rajin tiap pagi tuh dia lihat YouTube. Olahraga terus ya? Iya, olahraga terus. Tuntutan suami. Tapi kalau kita aktivitas fisiknya vigorous itu cukup 75 sampai 150 menit, ya. Atau kalau kombinasi, ya, 2 atau lebih hari per minggu, ya. Kalau lebih tua lagi, ya, umur di atas 65, 70, multi komponen physical activity. Yang penting bergerak lah. Bergerak. Kalau kita lihat ini 150 sampai 300 menit per minggu ini kan tidak banyak, ya. Tidak banyak. Kalau 30 menit minimal, ya. Iya, betul. Iya. Saya sih selalu menyarankan 40 menit sih, ya. Itu ya, more than enough, ya. Iya. Apa itu? Oke, saya kira atau lari atau apa? Atau treadmill atau apa nih, Prof Yoga? 40 menit sehari. Saya sepeda statis sama sepeda jalan. Sepeda gunung. Iya. Pantesan masih tetap sehat, ya, seger, ya, Prof, ya. Alhamdulillah ini. Iya. Gimana, kita teruskan atau gimana nih? Boleh, teruskan. Ya, tadi kan. Iya. Nah, saya ingin cerita yang kedua nih, ya. Tadi kita kan sudah lihat tuh bagaimana penyakit jantung koroner, kemudian faktor risikonya apa, lalu bagaimana mencegahnya, ya kan? Nah, sekarang yang berkaitan dengan aging yang lain adalah kelainan irama jantung. Ya, yang disebut dengan atrial fibrillation atau fibrilasi atrium, ya. Nah, ini ada gambar, ya, nih, ini yang sebelah kiri nih, ini menunjukkan dua-duanya gambar jantung, tapi sebelah kiri ini adalah irama jantung yang normal. Kita lihat teratur nih pada rekaman EKG. Dut,
gitu. Sementara yang sebelah kanan yang atrial fibrillation dut 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 dut, dut gitu ya. Jadi irregular. Yang normal ini yang irama sinus disebutnya yang normal itu dia berasal dari satu sumber di sini namanya S anode. Kemudian listriknya diteruskan sampai ke bilik jantung. Setelah bilik jantung mendapat listrik, dia berdenyut. Ya. Tetapi pada atrial fibrilasi dia asalnya dari banyak sumber. Ada 300, 400, bahkan sampai 600 sumber di serambi jantung yang kompetitif sehingga yang masuk ke bilik juga tidak karuan, irreguler, ya, dan itu menyebabkan denyut jantung yang juga sangat irreguler. Nah, fibrilasi atrium ini, tuh kejadiannya dia dengan bertambahnya umur semakin tinggi. Nah, kita lihat ini nih, ya, di usia sampai 60-an belum terlalu banyak, ya. Tetapi setelah itu kita lihat peningkatannya begitu tinggi. Ini dari berbagai epidemiologi study kita lihat meningkat dengan sejalan dengan peningkatan umur. Nah, tetapi sekarang kita menemukan sebetulnya juga pada usia-usia kelompok usia di sini juga fibrilasi atrium itu sudah mulai sering didapatkan, ya. Beberapa teman kita juga nih mengalami itu betul. tuh. Ini kebetulan tadi saya lihat ada Ida nih, Ida yang ya, dan oleh Prof Yoga katanya di terapi ya. Iya betul. Nah, kenapa sih fibrilasi atrium itu penting? Ini kita lihat, fibrilasi atrium ini menyebabkan stroke, ya. Jadi menyebabkan stroke dan dia pada risikonya itu sampai 5 kali lipat dibandingkan orang yang tidak memiliki fibrilasi atrium. Ya, ini yang memiliki fibrilasi atrium, dia lebih tinggi 5 kali lipat kejadian stroke-nya. Kenapa sih kok fibrilasi atrium berhubungan dengan stroke? Kan cuma irreguler aja iramanya. Nah, ternyata ini kalau jantung nih, jantung yang sebelah kiri nih ya, ini serambi kiri, ini bilik kiri. Kita lihat secara makroskopik begitu. Ternyata ada satu ruangan kecil di situ yang buntu, namanya left atrial appendage atau kita sering menyebutnya kuping jantung. Nah, pada waktu fibrilasi atrium di sini ini bisa terbentuk trombus, gumpalan darah, ya, gumpalan darah ini. Nah, seperti ini dilihat dengan USG jantung, gumpalan darah terbentuk, kemudian ini bisa keluar, terus masuk ke bilik kiri, lalu dia bisa lepas, umumnya nyangkut di otak, gitu. Nah, ini yang berbahaya, itu menyebabkan stroke, ya. Stroke, ya. Iya. Nah, ini ada juga dan pada saya mau tanya nih, kalau perempuan sendiri ada hubungannya nggak sih dengan endometriosis faktor resikonya? Ini pertanyaan yang saya kira saya belum tahu tuh data hubungannya dengan endometriosis itu seperti apa ya? PCOS gitu. Apakah itu termasuk faktor risiko nggak untuk terjadinya penyakit jantung koroner ya? Khususnya ke jantung koroner ya? Oh, koroner, ya, ada hubungannya. Tetapi kalau untuk fibrilasi atrium tidak, ya. Tidak ya? Ya, kita belum tahu datanya kalau untuk. Mungkin hubungannya kalau dengan penuaan pasti dengan hormon estrogen ya, Prof? Betul. Ya. Di mana perempuan estrogennya menurun sehingga terjadilah seperti itu ya. Iya. Betul. Baik. Ini saya tim teknisnya ini sebelah saya nih merubah-rubah ini, maklum. Saya nggak pernah pakai IG ini. Ya ini. Ini katanya dari tadi belum tampil, jadi di yang fibrilasi ini beratnya tuh sampai sejauh mana sih kalau tidak tertangani? Tadi kan stroke, tapi secepatnya kita harus ya. Jadi orang tuh sudah merasakan seperti apa gitu dia
sehingga dapat segera tertangani gitu untuk atrial fibrillasi. Nah, ini pertanyaan yang penting sekali nih, Dokter Nenden ya. Ya, Jadi kalau orang mengalami darah tinggi, hipertensi ya, ya, dia itu butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk kemudian terjadi stroke. Ya, ya. orang dengan penyakit jantung koroner juga kemudian mengalami gagal jantung ke arah stroke itu butuh waktu sangat lama. Tetapi kalau orang mengalami fibrilasi atrium, dia mengalami 48 jam saja itu bisa bikin stroke. Dan yang menyedihkan ini seperti saya perlihatkan di sini, kalau orang stroke akibat fibrilasi atrium itu lebih banyak yang meninggal dibandingkan yang tidak fibrilasi atrium. Lebih banyak yang cacatnya lebih parah gitu ya. Jadi satu hal yang saya kira memang harus jadi perhatian kita bersama ya. Nah, saya membuat satu istilah yang kemudian diadopsi oleh Kemkes, menari, meraba nadi sendiri ya. Nah, sebetulnya fibrilasi atrium itu gampang kita deteksi ya dengan cara meraba nadi sendiri seperti ini ya. Saya kira dengan meraba nadi sendiri, kalau terasa ada denyut-denyut yang kadang-kadang kuat, lalu kadang-kadang lemah, atau ada hilang, kita patut curiga mengalami fibrilasi atrium. Nah, dengan kecurigaan seperti itu, kemudian kita harus melakukan perekaman EKG. Karena gini, ini penting karena 40% orang dengan fibrilasi atrium itu tidak ada gejala asimptomatik gitu. Betul. Iya, dan lebih dari 40% orang dengan fibrilasi atrium, gejala pertamanya stroke. Kasihan kan, gitu kan? Iya, betul. Nah, tapi dengan cara menari ini, meraba nadi sendiri seperti ini, simpel sekali, kita bisa secara dini mengetahui kita mengalami fibrilasi atrium atau tidak, lalu memeriksakan diri dengan merekam EKG, dan kalau ternyata ada fibrilasi atriumnya, bisa kita atasi untuk tercegah dari kejadian stroke. Ya. Nah, kalau tadi juga di penyakit jantung koroner ada faktor risiko ya. Nah, di dalam fibrilasi atrium juga ada faktor risiko untuk terjadinya stroke. Ya, misalnya ya, adanya peristiwa stroke sebelumnya, umur yang lebih tua, ya, kemudian heart failure, hipertensi, diabetes, ya, itu umur female. Nah, ini female ini lebih serius nih untuk stroke dibandingkan laki-laki ya. Ini semua ini adalah faktor penyerta kalau orang dengan fibrilasi atrium. Kemudian kalau makin banyak faktor ini, skornya makin tinggi, maka kejadian stroke-nya menjadi semakin tinggi. Iya. Nah, tapi alhamdulillah sih ada obatnya untuk menurunkan risiko kejadian stroke itu. Namanya antikoagulan. Ya. Ini adalah berbagai studi yang menunjukkan bahwa obat pengencer darah, misalnya yang awal-awal aspirin dibandingkan tidak minum aspirin, itu menurunkan risiko stroke 22%. Kalau aspirin saja dibandingkan dengan aspirin dan clopidogrel lebih turun lagi. Atau obat-obat yang lebih modern di sini ya, itu lebih banyak lagi penurunannya. Jadi lihat, bayangkan dari sini penurunannya sampai hampir lebih dari 80-an% dengan obat-obat yang lebih baru. Ya, kejadian stroke itu bisa diturunkan sedemikian rupa. Jadi yang penting adalah diagnosis. Jadi mengetahui dari awal, jangan sampai masuk dalam kelompok yang gejala awalnya justru stroke. Ya. Itu betul. Ya. Pencegahannya sendiri sebetulnya gimana untuk atrial fibrilasi? Apakah ada pencegahannya enggak?
pencegahannya sebetulnya tadi beberapa faktor risiko yang ada itu harus ya, dihindari ya, harus diabetes dikontrol. itu ya. Seperti tadi misalnya diabetes ya Diabetes, dikontrol, hipertensi ya. dikontrol. Nah sebenarnya ada yang menarik juga yang lain. Tadi kan saya sampaikan bahwa terjadinya stroke itu akibat ada gumpalan darah di Betul. kuping jantung ini ya. Ini Ya. kalau ini serambi kiri, ini tadi kuping jantungnya. Ya. Kita juga bisa kalau ingin lebih praktis nggak minum obat, tutup aja itu kuping jantungnya. Kayak usus buntu diikat, ini ditutup gitu ya. Tanpa operasi bisa ditutup sehingga tempat menggumbalnya darah itu tidak ada lagi dan risiko stroke menurun gitu ya. Nah, ya. kalau itu untuk mencegah stroke-nya, tapi juga kita bisa menghilangkan fibrilasi atrium kalau sudah timbul ya. Dengan cara dilakukan ablasi namanya. Jadi ablasi itu, fibrilasi atrium itu asalnya dari serambi kiri, berasal dari 4 pembuluh darah yang datang dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Jadi kalau diisolasi, pembuluh darahnya ini listriknya diisolasi dengan cara diablasi pakai radiofrekuensi, maka listrik liar dari sini tidak akan masuk ke serambi kiri. Jadi dia baik, sembuh gitu. Nah, saya kira resikonya kecil ya. Untuk ablasi resikonya kecil atau apa ada risiko lain? Risiko tentu ada ya, risiko semua tindakan atau bahkan semua hal di dunia ini berisiko lah. Tetapi risiko dilakukan tindakan ablasi itu kecil, kurang dari 3% lah ya. Ya, saya kira itu barangkali Dr. Nenden ini beberapa take home message barangkali bisa dilihat ya. Iya, soalnya memang paling sering kan seperti ini. Nah, sekarang kalau serangan jantung sendiri itu seperti apa nih? Kadang-kadang ada lagi membedakan juga tadi penyakit jantung koroner, serangan jantung, kemudian atrial fibrilasi. Apakah itu serangan jantung itu bagian dari jantung koroner atau memang serangan jantung berbeda? Karena dia tidak ada keluhan, tapi tiba-tiba misalnya banyak pada pria muda itu yang meninggal mendadak. Apakah dasarnya memang jantung koroner gitu? Iya, betul. Gitu, selain dari penyakit jantung koroner itu serangan jantung. Betul, iya betul. Sebetulnya kebanyakan sudden death itu dasarnya penyakit jantung koroner. Tetapi pada kelompok yang lebih muda lagi ada namanya sudden death syndrome. Jadi misalnya ada mungkin pernah mendengar sindrom Brugada. Sindrom Brugada itu adalah kelainan pada level ion di membran sel di jantung yang menyebabkan terjadi kegagalan atau gangguan pertukaran ion sehingga mencetuskan kelainan irama yang sangat berbahaya ya. Brugada itu banyak di Asia Tenggara, termasuk di kita, ya. Dan itu 80% mengenai laki-laki, ya. Dan seringkali meninggalnya pada saat tidur. Sebetulnya enak barangkali meninggal saat tidur ya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Apalagi kalau banyak utang, lebih enak lagi. Kalau banyak utang, terus ya udah, akhirnya dibebaskan hutang-hutangnya. Iya. Saya minum dulu. Janganlah. Ya. Oh, saya juga sama. Saya sekarang untuk pencegahannya, saya tuh sekarang minum teh telang nih. Soalnya saya baca di penelitiannya, ya. Saya juga sama nih, Prof. Ya. Jadi saya minum teh telang itu untuk mencegah, karena saya baca di penelitiannya memang ada, Prof. Ini ada jurnalnya. Katanya bisa mencegah dari penyakit jantung koroner, makanya saya menggunakan ini. Waduh. Tiap hari saya minum luar ini. biasa. Iya. Saya kirimkan juga buat Prof nih nanti ya. Waduh, terima kasih. Iya. Nah, tadi Prof minum apa tadi? Prof Yoga minum apa tadi? Ini apa ya? Ini minuman enak ini. Saya juga, apa teh juga? Ini apa? White grass ya? Oh. White grass ini. Wah.
Iya, ternyata iya. tetap Ini juga Siva ini menjaga yang juga bikin nih, Siva kesehatannya. ini. Siva sama ibunya yang bikin katanya. Eh, Iya, iya. Sebelum maju, saya mau tanya dulu nih sama Prof Yoga nih. Prof Iya. Yoga kan kayaknya sehari itu kan penuh pekerjaan ya, dari pagi sampai sampai malam ini kelihatannya. Kan hari ini juga masih tetap ada di rumah sakit. Saya lihat posisinya nih kayaknya lagi di rumah sakit Harapan Kita ya, di Harkit ini. Enggak, ini di rumah. Oh, Di rumah ini. maaf maaf. Ya di rumah ya. Jadi udah lebih ya, udah lebih santai ya. Iya. Nah itu, Enggak, hari ini spesial. Saya pulang lebih cepat karena mau live sama Dokter Nenden. oh alhamdulillah ya. Karena memang Iya, banyak iya. teman-teman yang meminta untuk Prof Yoga untuk live khusus karena Iya, iya. saya melihat teman-teman sendiri kan udah banyak yang datang ke Prof Yoga. Apalagi kalau di WAG group itu saya sering lihat tuh. Kita ke Prof Yoga yuk, kontrol termasuk saya yang pernah juga diperiksa oleh Prof Yoga. Iya, Tapi iya, waktu itu iya. karena ada sedikit gangguan irama jantung gitu. Jadi Iya, saya pikir saya juga betul. ingin mulai nih. Apa karena udah usia penuaan yang sudah mulai ada gangguan nih gitu. Jadi teman-teman juga pada pengen ketemu Prof Yoga gitu. Nah seperti itu. Mungkin Kayaknya ada sih teman-teman yang aging mau bertanya aging nggak silakan. berlaku untuk Dokter Nenden nih. Kan saya juga udah dikasih dikasih cara-caranya pencegahannya sama Prof. Harus Oh apa iya. ini apa. Jadi saya sudah ikuti itu untuk Iya, jantungnya. iya. Oke, iya. Iya. Ini teman-teman kayaknya ada yang mau tanya nih. Silakan nih teman-teman. Mungkin dari Ida sendiri tadi udah mengatakan alhamdulillah katanya sudah stabil. Nah, tadi kan teman saya ini Ida ini mohon maaf ya, ya Mbak Ida nih ya. Eh, itu apa terus menerus harus makan obat seperti itu, Prof? Kalau sudah kena atrial fibrilasi. Ataukah amit-amit ya, apakah harus ablasi lagi kalau ada gangguan? Apakah itu permanen atau memang akan keluhannya akan timbul? Iya, memang sih ablasi pada AF itu biasanya dilakukan ketika fibrilasi atrium itu sangat simptomatik ya, sangat mengganggu, menyebabkan kualitas hidup menurun ya. Betul. Dengan sudah diobati masih juga terganggu, maka biasanya ablasi menjadi pilihan. Sesudah diablasi, Ya. umumnya kualitas hidup sangat meningkat dengan baik Hmm, betul. dan pasien biasanya sih bisa melakukan aktivitas fisik yang sangat berubah lah. Saya baru kemarin sepedahan di Jogja ya, sampai Ya. mungkin yang di Jogja pernah ke Puncak Suryoloyo, kita sepedahan ke sana tinggi sekali. Dan Ya. yang ikut saya adalah pasien yang sudah saya ablasi AF-nya. Jadi dia dari Semarang Hmm, sengaja ya. gabung ketemu di Jogja, sepedahan ke Suryoloyo. Jadi dia tadinya jangankan bersepeda, dia happy saja AF-nya timbul gitu. Jadi sangat terganggu. Nah, Hmm, kemarin bisa sepedaan demikian tinggi ke Puncak Suryoloyo. Jadi seperti itu perubahan kualitas hidupnya. Nah, memang hmm, sih pada beberapa orang AF sudah diablasi pun masih bisa timbul lagi. Nah, tetapi biasanya kalaupun timbul lagi, yang tadinya tidak respon dengan baik memakai obat, kalau ya. sesudah diablasi timbul lagi, biasanya eh, sangat bagus juga dengan memakai obat. Betul. Ya. Dan ini ada pertanyaan nih dari Kang Jajang Mail nih. Nih, ada pertanyaan dari Dokter Jajang Mail. Halo Dokter Jajang, apa kabar? Ini untuk Prof Yoga nih. Prof, kalau tekanan sebelum penyempitan dan sesudah penyempitan sama, apakah perlu dipasang ring katanya? Penyempitannya 70%. Ini soalnya beliau ini rasanya kemarin sudah di ring ya. Tapi alhamdulillah sehat nih beliau nih. Oh ya, baik. Eh, ini pertanyaannya pertanyaan dari dokter ini, Dokter Nenden. Ya, Jadi untuk pribadi nih, pengalaman pribadi. ya teknis. Jadi itu yang ditanyakan gini, kalau ada penyempitan, kalau pembuluh darah menyempit, kemudian biasanya kalau penyempitannya tidak meragukan ya, misalnya bukan 90% tapi 60% misalnya atau 50% tapi panjang, Ya. maka kita kadang-kadang menjadi ragu perlu dipasang ring atau tidak. Nah, untuk menentukannya salah satu alat bantunya adalah diukur tekanannya
sebelum dan sesudah penyempitan di dalam pembuluh darah itu. Ya. Nah, kalau rasio tekanannya itu masih di atas, tergantung pembuluhnya ya, masih di atas 0,85 biasanya sih nggak perlu gitu ya. Nah, tetapi kalau di left main namanya, di pembuluh yang cabang utama tadi, itu kalau di bawah 0,75 itu 0,75 ke bawah itu biasanya harus ya. Tapi kalau yang di luar pembuluh utama itu biasanya batasnya 0,85. Gitu Kang Jajang Mail. Ya. Jadi intinya nih untuk penyakit jantung tetap lifestyle ya, Prof ya. Lifestyle itu Betul, yang betul. utama ya. Jadi kita harus pola hidup sehat ya. Mulai banyak makanan yang berserat, mungkin seperti itu ya, Prof. Tidak usah banyak. Iya, Jangan betul, lupa betul. ya. Kita tetap aja yang seperti ini kan saya juga, Prof juga sama tadi. Makan minum rumput gandum kan. Iya, Ya, iya. saya juga sama nih teh nih, saya lagi mencoba teh telang ini tiap hari Iya, saya coba iya. supaya lebih badan ternyata segar alhamdulillah gitu seperti itu ya. Dan Kalau olahraga jangan saya lupa. masih enak aja makan soalnya nih gimana ya. Harus diimbangi olahraga. Tapi kan Prof gak ada gangguan kan, alhamdulillah sehat-sehat aja. Saya juga alhamdulillah nih Alhamdulillah. setelah terakhir Prof periksa saya juga alhamdulillah nggak ada keluhan lagi Iya, ya. Waktu itu memang ada keluhan sedikit gangguan ya, sama saya juga takut atrial fibrilasi, ternyata alhamdulillah tidak sampai iya, seperti itu. bukan, iya, iya. Ya, emang umur-umur kita ini mungkin udah mulai hati-hati ya, Prof ya, seperti itu ya. Apakah kok nggak ada keluhan, tapi kita melakukan pengecekan gitu? Ini nggak ada untuk melihat dari secara umurnya tadi. Kalau lihat dari umur gambaran tadi kan ini umur-umur 50 ini, apakah perlu nggak? Walaupun nggak ada keluhan, kita melakukan pengecekan gitu. Betul. Misalnya, Seperti tadi disampaikan pada pencegahan primer penyakit jantung koroner ya, kita belum ada keluhan, belum jadi penyakit jantung koroner. Tetapi kalau kita sudah punya risiko, termasuk risiko itu adalah umur tadi ya. Pada laki-laki 45 ke atas, pada perempuan 55 ke atas, maka melakukan regular check up ya itu menjadi bagian penting untuk secara dini mengetahui faktor-faktor risiko terhadap penyakit jantung koroner, dan kalaupun kita kena penyakit jantung koroner, kita bisa lebih dini mengetahuinya dan bisa ditangani lebih awal. Ditangani lebih awal, insya Allah selalu lebih baik lah daripada sudah lanjut ya, sudah lebih sulit. Nah ini ada pertanyaan nih dari kawan kita nih, dari teman SMA, namanya Ani. Beliau pernah kemoterapi dengan kanker. Iya, halo Ani, apa kabar? Lama nggak ketemu nih. Nah, ini pertanyaan beliau nih, apakah aritmia itu bisa kelihatan dari ekokardiogram katanya? Aritmia itu bisa kelihatan nggak dari echo? Dari biasanya kalau orang di echo itu USG jantung ya. Biasanya orang di echo itu selalu dipasang juga satu channel EKG ya. Jadi karena kan echo itu kita melihat gerakan jantung pada suatu siklus tertentu, dan itu biasanya diasosiasikan dengan gambaran EKG-nya. Sehingga kita tahu fase-fase dari siklus jantung itu. Nah, kalau terjadi perubahan pada EKG-nya, terjadi aritmia, maka juga kita pada saat yang sama melihat perubahan gerakan pada USG jantungnya, pada ekokardiografinya. Jadi kita bisa melihat adanya kelainan irama pada saat dilakukan pemeriksaan eko, karena pada saat itu juga kita ada data EKG-nya. Ya, betul. Dan ada pertanyaan lagi satu nih dari teman kita juga, anak SMA 3. Katanya ada yang pakai sepeda terus meninggal. Jadi sampai batasan mana tuh sepeda itu bolehnya? Iya, sepeda itu batasannya sampai seneng. Nggak gini. Jadi sepeda itu semua olahraga itu seharusnya ada
pre-participation examination. Jadi pre-participation screening. Sebelum kita mengikuti olahraga, apalagi yang sifatnya kompetitif, ya, saya tahu beberapa sahabat kita nih masih suka lari maraton jarak jauh ya, saya lihat beberapa teman kayak Yana gitu. Nah, orang-orang yang senang olahraga seperti ini termasuk bersepeda, seharusnya ada cek sebelumnya, mengetahui sejauh mana kondisi jantungnya. Karena begini, olahraga yang sifatnya kompetitif, apalagi yang fun seperti sepeda ini sering membuat orang lupa. Jadi berombongan, susul-susulan, senang-senang ketawa, padahal sebetulnya dia di-encourage oleh temannya, oleh situasinya, melewati batas kemampuannya, di mana batas kemampuan itu di saat itu ada penyakit sebetulnya, yang tidak diketahuinya terjadilah serangan jantung, kemudian meninggal. Nah, kalau itu diketahui sebelumnya, maka itu bisa dihindari karena dengan pre-participation screening itu nanti ada satu saran, Anda boleh olahraga sampai heart rate sekian saja. Atau bahkan Anda jangan dulu berolahraga, ini ada penyempitan yang bermakna harus diperbaiki dulu, baru setelah itu boleh olahraga. Ya, ini penting. Maka kalau grup sepeda saya, Dr. Nenden, semuanya saya suruh treadmill dulu. Jadi sayanya juga tenang gitu barengan mereka sepeda, karena insya Allah baik-baik aja gitu. Tadi yang tanya Erwin nih, tadi Erwin semoga cepat sembuh ya, karena udah ini yang tanya Erwin teman kita SMA 3 nih tadi ya. Oh iya iya. Karena ya sakit kemarin, sempat sakit ya. Nah ini ini Tuyu bertanya nih tadi. Katanya di TV itu ada dokter laser namanya. Apakah betul bisa mencegah dari penyakit jantung katanya pencegahannya?